Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua di acara PA Anak GRI Bandung. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk acara PA ini, Ibu Guru mau ajak anak-anak sama-sama berlatih lagu Aku Cinta Gereja Tuhan. Anak-anak yang belum pernah dengar lagu ini, coba belajar. Dan untuk anak-anak yang udah pernah tahu, aku udah tahu lagu ini, nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh, lebih semangat, dengan suara yang keras di rumah ya. Ayo kita sama-sama latih lagu Aku Cinta Gereja Tuhan. Tuhan mendirikan gereja dalam dunia atas batu karang kokoh abadi, dengan Roh Kudus dan dengan darahnya bangsa-bangsa bersatu di dalamnya. Hidup dalam suci, hidup dalam kasih, gereja beriman pada Tuhannya. Ku patuh firman-Nya, ku kabar Injil-Nya, ku cinta gereja Tuhan selamanya. Sekali lagi, Tuhan mendirikan gereja dalam dunia atas batu karang kokoh abadi, dengan Roh Kudus dan dengan darahnya bangsa-bangsa bersatu di dalamnya. Hidup dalam suci, hidup dalam kasih, gereja beriman pada Tuhannya. Ku patuh firman-Nya, ku kabar Injil-Nya, ku cinta gereja Tuhan selamanya. Nah anak-anak, kita mau mulai PA anak kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita dengan berdiam diri. Jangan ada yang masih sibuk ini itu ya. Mari kita sama-sama duduk diam. Tidak ada lagi yang jalan-jalan. Kita bersaat teduh untuk memasuki acara PA anak hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali datang, kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kami untuk boleh mengerti, untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita sekali lagi nyanyikan lagu ini bersama-sama. Anak-anak di rumah boleh ikuti gerakan yang Lause lakukan ya sambil nyanyi lagu ini. Yuk. Tuhan mendirikan gereja dalam dunia atas batu karang kokoh abadi, dengan Roh Kudus dan dengan darahnya bangsa-bangsa bersatu di dalamnya. Hidup dalam suci, hidup dalam kasih, gereja beriman pada Tuhannya. Ku patuh firman-Nya, ku kabar Injil-Nya, ku cinta gereja Tuhan selamanya. Sekali lagi, Tuhan mendirikan gereja dalam dunia atas batu karang kokoh abadi, dengan Roh Kudus dan dengan darahnya bangsa-bangsa bersatu di dalamnya. Hidup dalam suci, hidup dalam kasih, gereja beriman pada Tuhannya. Ku patuh firman-Nya, ku kabar Injil-Nya, ku cinta gereja Tuhan selamanya. Wah, lagu yang indah sekali ya. Tuhan yang mendirikan gereja, Tuhan yang pimpin gereja dari tahun demi tahun. Nah, hari ini juga kita mau bahas seri terakhir tokoh penafsir Alkitab, yaitu Bapak Agustinus.
Nah, beberapa waktu yang lalu GRI Bandung juga pernah membuat seri tokoh bapak-bapak gereja, seri panggung boneka Gary dan Reva. Nah, coba kita lihat cuplikannya sebentar ya. Tokoh bapak gereja Agustinus. Oh, halo. Pak Siapa Jimmy. ini? Ya, selamat sore. Sore. Nama saya Gary. Gary. Lalu kamu siapa? Halo Pak, perkenalkan, nama saya Reva. Gary dan Reva. Iya, Iya. Pak, ini teman sekolah saya. Oke, selamat datang. Apa yang bisa saya bantu? Saya mau tanya tentang ini Pak, tokoh gereja yang namanya Agustinus. Wah, pas. Saya lagi baca bukunya Agustinus. Wah, pas banget Pas Pak. banget Reva ya. Bukunya judulnya apa Pak? Ini buku judulnya Confessions. Oh. Confessions. Iya, ini cerita tentang kehidupan Agustinus dari kecil sampai bertobat. Oh, seru banget ya. Iya. Pak, memangnya Agustinus waktu kecil nakal sampai perlu bertobat gitu? Iya, waktu kecil Agustinus nakal. Oh. Dan waktu dia sudah besar, dia pikir-pikir, kok dulu saya nakal ya? Lalu pernah satu kali dia curi buah pir, padahal dia sedang kenyang, gak mau makan. Terus buah pirnya buat apa Pak? Ya akhirnya gak ada yang mau makan, dia dan teman-temannya sudah curi dan gak dimakan. Ya sudah, mereka lempar ke babi yang makan. Sayang banget ya. Tahu gitu kasih Iya. kita aja ya Reva ya. Loh, tapi kok bisa nakal gitu ya Pak? Memangnya dia pikir apa ya? Ya Agustinus juga bingung, tapi waktu dia sudah besar baru dia sadar. Sebenarnya semua orang itu sudah jatuh dalam dosa. Makanya gak susah untuk jadi jahat. Gak susah untuk jadi nakal, lalu jahat, mencuri. Karena memang semua manusia sudah berdosa. Maksudnya dari lahir gitu Pak dosanya? Oh iya, karena Alkitab yang mengingatkan kita bahwa manusia sudah lahir di dalam dosanya. Karena Alkitab bilang sejak Adam jatuh dalam dosa, semua manusia ada di dalam dosa. Iya. Itu mungkin Bu Guru di sekolah minggu pernah bilang apa dosa asal Pak? Iya, dosa asal. Itu ajaran Alkitab dan itu yang ditulis juga oleh Agustinus. Dia tulis buku tentang dosa asal ini. Oh, di Confession ini Pak? Bukan, itu buku yang lain lagi. Oh, berarti dia tulisnya banyak sekali bukunya ya? Iya, makanya kita bersyukur dia bertobat dan Oh, jadi iya, hamba iya. Tuhan. Kalau enggak dia nakal terus sampai mati. Wah, kita enggak dapat apa-apa dari dia. Bertobatnya bagaimana Pak? Wah, ini ceritanya panjang. Hah? Waktu dia masih kecil, dia sadar dia pernah berdosa. Waktu dia remaja, dia tetap nggak mau taat sama Tuhan. Akhirnya lama-lama dia bahkan nggak mau lagi jadi Kristen. Wah, sampai segitunya Pak. Orang tuanya bagaimana Pak? Nah, orang tuanya, papanya itu bukan Kristen. Papanya menyembah berhala, orang-orang Romawi. Jadi dia menyembah dewa Romawi, sedangkan ibunya itu yang Kristen. Oh. Nama ibunya adalah Monica. Oh, menikah. Lalu dari kecil sampai dia besar terus bertobat gimana ceritanya Pak? Nah, ceritanya dia akhirnya sudah besar, dia dapat pekerjaan jadi guru di daerah namanya Carthage di Afrika Utara. Oh. Nah, dia itu dari satu tempat namanya Tagaste. Oh, Di situ dia lahir dan jadi besar, lalu setelah dia punya pekerjaan mengajar, dia pindah ke Carthage. Oh, Nah, di memangnya Carthage dia justru makin jahat hidupnya. Oh. Jahatnya karena apa Pak? Wah, karena banyak hal, salah satunya karena ajaran yang namanya Manikeisme. Manikeisme, ajaran yang seperti apa itu ya Iya Pak? ya. Apa ya Manikeisme ya? Belum pernah denger ya? Itu ajaran dari agama kuno dari daerah namanya Persia. Ajaran itu mengatakan baik dan jahat itu normal. Jadi baik normal, jahat juga normal. Nggak ada yang terlalu harus ditakutkan. Pokoknya jahat normal, baik normal. Wah, itu ajaran kacau. Iya, kan beda kan ya Pak, baik sama jahat ya. Iya, beda dong. Lalu karena Agustinus terpengaruh ajaran ini, dia pun jadi nggak mau Kristen lagi. Karena banyak pengajar Manikeisme bilang, aduh jangan mau jadi Kristen. Kekristenan itu agamanya orang-orang bodoh. Agustinus kan pinter, dia nggak mau jadi orang bodoh. Akhirnya dia tinggalkan kekristenan. Lalu dia lakukan banyak dosa, dia hidup
seenaknya dia. Apa yang dia mau kerjakan dia lakukan. Kadang-kadang juga sampai minum-minum alkohol sampai mabuk. Oh iya? Iya. Sayang ya orang pintar tapi begitu ya Pak ya. Ya itulah yang dilakukan dosa. Orang mau sepintar apapun atau bahkan orang mau sebaik apapun tidak bisa lari dari dosa. Oh gitu. Wah, terus gimana dia? Lama-lama dia makin terkenal, akhirnya dia pindah ke Roma di Italia. Lalu? Di Roma dia belajar dan juga mengajar, makin lama makin terkenal sampai akhirnya dia ditawarkan untuk mengajar di kota Milan. Kota Milan. Dia mengajar apa di sana, Pak? Di sana dia mengajar ilmu retorika. Wow, apa itu keren amat? Ilmu retorika itu adalah ilmu yang mempelajari gimana sih harusnya orang itu bicara supaya bisa bikin orang yakin dan bicaranya juga bisa teratur, bahasanya bagus. Nah itu yang namanya ilmu retorika. Lalu dia ngajar apa lagi Pak? Dia juga ngajar filsafat. Wah, apa Filsafat. lagi nih? Iya, apa itu, Pak? Nah, filsafat itu adalah cara manusia untuk tahu apa itu kebenaran, bagaimana manusia bisa tahu, lalu apa itu baik, apa itu jahat. Nah itu dipelajari di filsafat. Nah intinya Agustinus jadi sangat terkenal, tapi hati dia kosong. Lalu dia juga kecewa dengan agama Manikeisme, karena banyak guru-guru Manikeisme ternyata nggak sepinter dia. Terus? Akhirnya dia cari guru yang bisa mengajar dia dan ada orang bilang, "Hei Agustinus, kalau kamu mau dengar ajaran yang bagus, coba dengar pendeta namanya Ambrosius." Ambrosius. Oh, lalu? Nah di Milan, Ambrosius adalah seorang pendeta yang berkhotbah di gereja. Tapi Agustinus nggak mau ke gereja, maka Agustinus bilang, "Aduh, jangan suruh saya dengar pendeta dong. Saya nggak mau jadi Kristen kok." Tapi teman-temannya bilang, ini adalah seorang yang jago sekali bicara, pinter khotbah, retorikanya bagus. Nah karena Agustinus pengajar retorika, dia jadi tertarik. Akhirnya dia ke pergi gereja. Iya, Wah. tapi bukan karena mau dengar firman Tuhan. Dia cuma ingin dengar ilmu retorikanya pendeta Ambrosius. Lalu dia bertobatnya gimana Pak? Nah, anak-anak, itu tadi sedikit cuplikan panggung boneka Gary dan Reva tentang Bapak Agustinus. Anak-anak nanti bisa buka lagi untuk kisah lengkapnya, untuk melihat cerita lengkapnya di YouTube channelnya GRI Bandung. Selain itu ada tokoh-tokoh Bapak Gereja yang lain yang kalian bisa lihat atau seri-seri lain. Misionaris atau lagu-lagu agung, kalian bisa lihat juga. Ya, dan mari kita sama-sama sekali lagi sekarang mau nyanyiin lagu ini. Lalu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mendirikan gereja dalam dunia atas batu karang kokoh abadi. Dengan Roh Kudus dan dengan darahnya, bangsa-bangsa bersatu di dalamnya. Hidup dalam suci, hidup dalam kasih. Gereja beriman pada Tuhannya. Ku patuh firman-Nya, ku kabar Injil-Nya. Ku cinta gereja Tuhan selamanya. Anak-anak sekalian, selamat siang. Kita sampai pada episode terakhir mengenai penafsiran Alkitab dari tokoh dari sejarah gereja, dari para bapak gereja. Nah, tokoh terakhir yang akan kita bahas adalah seorang bernama Agustinus. Ini tokoh sangat terkenal dan banyak anak-anak sudah tahu tentang Agustinus. Tapi hari ini kita akan pelajari tentang bagaimana menafsir Alkitab menurut Agustinus. Agustinus ini tulis satu buku judulnya On Christian Doctrine. Ini buku penting sekali dan lain dengan para bapak gereja lain. Biasanya para bapak gereja, yaitu teolog-teolog pertama di dalam sejarah gereja, biasanya mereka tulis untuk melawan ajaran sesat. Tapi On Christian Doctrine bukan untuk melawan ajaran sesat. Ini adalah buku yang ditulis oleh Agustinus supaya jemaat mengerti bagaimana menafsirkan Alkitab. Wah, gimana cara menafsirkan Alkitab? Agustinus tidak memberikan detail tentang cara menafsir Alkitab.
tapi dia memberikan prinsip paling penting di dalam membahas Alkitab. Nah, sebelum dia mengajarkan tentang bagaimana membaca Alkitab, Agustinus lebih dulu memberikan tekanan kepada cinta kasih. Agustinus bilang, apa hukum terutama di dalam Alkitab? Ada orang Farisi tanya ke Tuhan Yesus, Guru, dari seluruh hukum, mana yang paling utama? Dan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti hukum paling utama adalah kasih. Maka Agustinus menyelidiki, kasih itu apa sih? Apa itu cinta kasih? Dan Agustinus menyadari, tidak ada orang mencintai hal yang dia nggak suka. Cinta berarti ada perasaan suka. Cinta adalah sesuatu yang mendorong manusia untuk mengerjakan sesuatu bagi yang dicintai. Maka bagi Agustinus, cinta kasih adalah kekuatan yang besar sekali. Pendorong yang paling kuat untuk manusia. Apa yang manusia paling sayang, itu yang akan bikin dia didorong untuk mengejar itu di dalam hidup. Kalau anak-anak senang main, misalnya anak-anak sekalian senang main game, susah sekali dilarang. Waktu orang tua bilang, jangan main, kamu sangat ingin main. Kapan boleh main? Nanti boleh main kalau PR sudah selesai. Oke, selesaikan PR. Akhirnya sangat rajin selesaikan PR. Kok bisa rajin? Karena mau setelah selesai bikin PR, mau main game. Kenapa main game? Karena suka. Jadi rasa suka membuat kita terdorong untuk mengejar apa yang kita suka. Nggak ada orang yang suka sesuatu, mencintai sesuatu, tapi tidak menginginkan sesuatu. Kamu cintanya apa? Saya cinta naik gunung. Mau naik gunung? Enggak. Loh, kenapa enggak? Karena saya nggak suka naik gunung. Loh, katanya cinta naik gunung. Orang yang cinta naik gunung akan suka naik gunung. Orang yang cinta melakukan apa yang dia mau untuk cinta kasihnya. Maka, waktu Tuhan bilang, hukum terutama adalah kasihilah. Agustinus mengatakan, berarti semua yang akan membuat kita bertindak harus keluar dari perasaan cinta kasih. Kalau tidak keluar dari perasaan cinta kasih, tindakan kita jadi tindakan yang bohong. Kalau keluar dari cinta kasih, maka tindakan kita adalah tindakan yang sangat-sangat digerakkan oleh diri kita. Saya suka pergi ke sekolah karena mencintai pelajaran. Dia akan semangat pergi ke sekolah. Saya senang ibadah karena saya mencintai Tuhan. Dia akan semangat pergi beribadah. Tapi kalau dia tidak mencintai Tuhan, dia pergi beribadah cuma sekadarnya. Ayo pergi ke gereja. Ya sudah, saya ikut. Kenapa ikut pergi ke gereja? Ya habis, harus pergi, mau gimana lagi. Nah, ini berarti manusia digerakkan bukan oleh cinta kasih. Dan kalau hidup kita tidak digerakkan oleh cinta kasih, hidup kita akan kasihan sekali. Nah, maka Agustinus sadar, di dalam Alkitab ada banyak perintah. Ada banyak hal yang Tuhan perintahkan kepada manusia. Nah, kalau yang manusia kerjakan mentaati Tuhan, bukan karena cinta kasih, maka dia sedang melanggar hukum Taurat. Dia sedang melanggar firman. Jadi, Agustinus mengingatkan, kalau engkau menjalani perintah Tuhan, engkau harus melakukannya karena cinta kasih. Terus tahu dari mana kalau saya benar-benar mencintai? Agustinus bilang, mencintai membuat kita menikmati, bukan menggunakan. Waduh, apa maksudnya? Maksudnya adalah, kalau engkau menggunakan sesuatu, berarti engkau tidak mencintai sesuatu itu. Yang kau cintai adalah hal lain. Ambil contoh, siapa di antara anak-anak yang mencintai uang? Jawabannya harusnya nggak ada. Loh, kenapa nggak ada? Karena uang itu dipakai sebagai alat. Nggak ada orang yang cinta uang. Kalau kamu dikasih uang, kamu nggak akan mungkin tempel uang di tembok. Lalu mengatakan, oh uang indah sekali, desainnya bagus, hurufnya bagus, tulisannya bagus. Lalu kamu taruh di tembok, dikasih figura. Uangnya dikasih figura, ditempel di tembok, terus dilihat seumur hidup. Enggak. Kamu akan ambil uang itu, langsung membayangkan, kira-kira ini uang dibeliin apa ya? Kalau ada orang kasih, nih 100.000, wah puji Tuhan dapat 100.000. Kamu ambil 100.000, langsung pikir, beli apa ya? Berarti kamu nggak cinta uangnya. Kamu mencintai hal yang lain, lalu kamu memakai uangnya sebagai alat untuk mendapatkan yang kamu cintai. Nah, maka Agustinus bilang, waktu engkau bilang engkau mencintai Tuhan, jangan peralat Tuhan. Kalau engkau mencintai Tuhan, kamu akan jadikan Tuhan tujuan, bukan alat. Nah, kalau saya suka uang, lalu saya tanya, kalau saya berdoa sama Tuhan, saya bisa minta uang nggak sama Tuhan? Bisa. Oh puji Tuhan. Lalu kamu berdoa, oh Tuhan berikan aku uang. Lalu tiba-tiba plok, dompetnya jadi tebal. Begitu kamu keluarkan dompet, wah ada 5 juta di dompet.
Ada 5 juta di dompet. Ini berarti saya menyenangi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Tidak. Engkau tidak mengasihi Tuhan. Engkau mengasihi 5 juta. Karena engkau minta dari Tuhan. Tuhan diperalat untuk 5 juta. Lalu setelah dapat 5 juta, juga kamu tidak cinta 5 juta, langsung pikir, wah saya mau beli. Mau beli apa? Mau beli game baru, atau mau beli sepatu baru, atau mau beli sepeda baru. Jadi uang itu juga cuma diperalat. Untuk dapat apa? Untuk dapat sepeda. Nah, Agustinus mengatakan orang berdosa tidak tahu apa yang harus dicintai. Orang berdosa mencintai yang harusnya diperalat. Orang berdosa mencintai alat, tapi tidak mencintai dengan sungguh-sungguh yang harusnya dicintai. Alkitab sudah berikan pengajaran kok. Yang harusnya dicintai adalah Tuhan dan sesama manusia. Nggak bisa cinta yang lain. Kalau kita cinta yang lain, bukan Tuhan dan manusia. Itu namanya cinta salah arah. Nah, maka Agustinus mengingatkan, jangan sampai engkau punya cinta yang salah arah. Apa yang kamu cintai? Uang 5 juta. 5 juta mau dibelikan apa? Dibelikan sepeda. Apakah sepeda yang kamu cintai? Juga enggak. Kamu memperalat sepeda untuk senang. Begitu naik sepeda, ngebut pakai sepeda, langsung rasa angin menerpa wajah. Bisa ngebut pakai sepeda, langsung rasa senang. Berarti senangnya itu karena ngebutnya, bukan sepedanya. Sepeda cuma diperalat. Lalu kamu pikir sepeda kurang cepat. Saya mau uang lebih banyak supaya beli sepeda motor, lebih cepat lagi. Akhirnya kesenangannya ada karena senang ngebut, bukan senang sepeda atau sepeda motor. Tapi apakah ngebut itu layak dicintai? Kalau ditanya, apakah engkau cinta ngebut? Iya, aku cinta ngebut. Engkau sangat mencintai ngebut? Iya, aku mencintai ngebut. Apakah ngebut cinta kamu? Hah? Ngebut kok cinta saya? Mana bisa ngebut cinta saya? Oh, berarti kamu cinta ngebut. Cinta. Ngebut cinta kamu enggak? Enggak. Ini namanya cinta yang salah arah. Kenapa salah arah? Karena kita mencintai yang tidak bisa membalas cinta kasih kita. Nah, kalau anak-anak cintanya main game. Apakah main game bisa mencintai anak-anak? Nggak bisa. Aku senang main game. Aku senang main video game sampai berjam-jam. Apakah video games mencintai kamu? Pasti enggak. Ini berarti cintanya salah arah. Wah, kalau begitu bagaimana supaya saya bisa mempunyai cinta kasih yang terarah ke Tuhan? Bacalah Alkitab. Jadi ini yang Agustinus katakan. Kamu mesti tahu dulu mana tujuan, mana cara, mana alat, mana tujuan, mana sasaran, mana sarana, mana yang diperalat demi mencapai tujuan. Jadi kalau orang berdosa bisa tahu tujuan hidup? Gak bisa. Orang berdosa tidak tahu apa yang harus dia cintai. Maka waktu dia baca Alkitab, dia gak ngerti Alkitab. Karena dia tidak mencintai Tuhan. Sehingga waktu membaca Alkitab, dia tidak mendapatkan apapun yang membuat dia bisa ada di dalam arah yang tepat. Orang baca Alkitab akhirnya mendapatkan pengajaran yang membuat dia menafsirkan pengajaran itu demi apa yang dia cintai. Orang yang cinta dirinya jadi orang hebat. Waktu baca Alkitab mau tahu gimana caranya aku jadi orang hebat. Oh, ternyata orang hebat harus rajin berdoa. Saya mau rajin berdoa supaya dianggap sebagai pendoa paling hebat. Nah, ini salah baca. Kita mencintai diri. Maka Agustinus mengingatkan jangan salah taruh cinta kasih. Terus cinta kasih mesti ditaruh di mana? Cinta kasih harus ditaruh kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Kalau saya mencintai Tuhan dan saya mencintai sesama manusia, maka saya akan mendapatkan bahwa seluruh Alkitab mengarahkan saya untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia. Nah, ini yang jadi metode penafsiran yang sangat penting dari Agustinus. Apa yang kamu cintai, apa yang kamu suka, apa yang kamu jadikan tujuan final. Apa sih yang harus jadi tujuan final, yang jadi tujuan utama? Yang harus jadi tujuan utama adalah Tuhan. Bagaimana caranya mencintai Tuhan? Dengan menyadari bahwa sumber cinta kasih paling besar itu dari Tuhan. Sumber kesenangan paling besar juga Tuhan. Nah, kalau kita mengerti ini, maka kita akan diarahkan oleh pembacaan Alkitab supaya saya bisa menjalankan hidup dengan mencintai Tuhan. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mencintai Tuhan? Bukankah dengan baca Alkitab juga? Iya. Maka kita baca Alkitab dengan dua tujuan. Tujuan pertama, saya membaca Alkitab supaya saya mengerti bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang paling layak dicintai. Itu yang pertama. Jadi waktu saya baca Alkitab, saya mau mendapatkan pengertian bahwa Tuhan adalah yang paling layak dicintai. Berarti waktu kita baca, kita akan menemukan kesabaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan pengorbanan Tuhan lewat Tuhan Yesus di kayu salib. Lewat anak Allah yang diutus oleh Allah Bapa untuk mati bagi kita di kayu salib.
Inilah pernyataan cinta kasih paling besar. Dan waktu kita baca Alkitab, kita menyadari, wah, Tuhan mencintai saya. Tuhan begitu mau memelihara saya. Tuhan begitu peduli kepada saya. Maka kita mulai sadar, hanya Tuhan yang paling layak untuk saya cintai. Kemuliaan Tuhan lebih besar dari apapun. Kehebatan Tuhan lebih besar dari apapun. Dan cinta kasih Tuhan kepada kita lebih besar dari apapun. Maka makin baca Alkitab makin sadar, memang benar cuma Tuhan yang layak dicintai dengan cinta kasih paling besar. Maka inilah hal pertama yang harus kita kejar. Baca Alkitab supaya saya menambah kekuatan untuk mencintai Tuhan. Supaya keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kehebatan Tuhan itu semua ditemukan lewat baca Alkitab. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang Theodoret. Dan Theodoret mengingatkan, kalau kamu baca Alkitab, lalu menemukan hal-hal yang lain dengan apa yang kamu tahu tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik, tapi kamu baca Alkitab sepertinya ada bagian mengatakan Tuhan itu jahat. Jangan tafsir bagian itu dengan cara yang salah. Jangan bilang Tuhan jahat. Tuhan gak mungkin jahat, Tuhan itu baik. Nah, maka Agustinus juga mengatakan hal yang sama. Kalau kamu baca Alkitab, kamu akan makin sadar kalau Tuhan itu layak dicintai. Dialah yang harusnya jadi sasaran utama, bukan sarana. Dialah yang harusnya jadi tujuan cinta kasih kita. Nah, lalu kalau kita mencintai Tuhan, berarti kita tidak mau mencintai apapun yang lain. Hanya mau mencintai Tuhan. Nah, waktu kita mencintai Tuhan, kita akan mulai belajar bagaimana menggunakan yang lain demi mencintai Tuhan. Menggunakan. Nah, jadi kita mulai lihat uang kita. Gimana ya caranya aku mencintai Tuhan pakai uangku? Gimana caranya aku mencintai Tuhan pakai bakatku? Gimana caranya aku mencintai Tuhan pakai hatiku? Bagaimana caranya aku mencintai Tuhan pakai pikiranku, kepintaranku, nilaiku, prestasiku? Ini yang mulai kita pikir. Lalu kita mulai lihat di Alkitab, loh, saya kalau punya kepintaran, saya nggak mungkin serahkan ke Tuhan karena Tuhan adalah yang paling pintar. Kepintaranku datang dari Tuhan. Mana bisa aku memberikan sesuatu kepada Tuhan lewat kepintaranku? Bakatku dari Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan perlu bakatku? Maka kita sadar, Tuhan mencintai kita bukan karena Dia perlu kita. Tuhan mencintai kita bukan karena kita bisa memberi sesuatu kepada Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan mencintai kita karena Dialah sumber cinta kasih. Nah, kalau begitu, saya mau mencintai Tuhan dengan menggunakan semua yang ada pada hidup saya. Tapi saya mencintai Tuhan dengan cara saya mencintai sesama. Kenapa saya diberikan kepintaran? Supaya bisa melayani sesamaku. Jadi saya belajar mencintai Tuhan lewat mencintai sesama. Nah, itulah sebabnya kita baca Alkitab. Kita ingin tahu bagaimana sih cara memberkati sesama manusia. Bagaimana caranya saya berbuat baik kepada sesama manusia. Bagaimana caranya supaya saya bisa menghargai sesama manusia. Itulah sebabnya kenapa Alkitab diberikan. Maka Agustinus memberikan prinsip yang sangat penting. Mari cintai Tuhan. Mari gunakan semua untuk mencintai Tuhan. Wah, tapi Tuhan gak perlu kita. Tuhan adalah pemilik semua kebaikan kita. Kalau gitu, gunakan kebaikanmu untuk mencintai orang lain. Jangan menggunakan orang lain demi diri, tapi gunakan bakat dalam dirimu demi orang lain. Maka anak-anak mulai belajar baik-baik di sekolah, supaya nanti punya bakat dan kemampuan. Waktu kamu kerja setelah lulus sekolah, setelah lulus universitas, kamu bisa jadi berkat bagi orang lain. Ini namanya mencintai Tuhan lewat mencintai sesama. Itulah yang Tuhan mau. Maka baca Alkitab tujuannya apa? Untuk memberitahu kepada kita bahwa hanya Tuhan yang layak dicintai. Lalu baca Alkitab tujuannya apa? Untuk memberitahu kepada kita untuk mencintai Tuhan melalui mencintai sesama manusia. Inilah prinsip singkat dari Agustinus yang sangat penting, dan ini adalah akhir dari menafsir Alkitab lewat pikiran dari bapak-bapak gereja. Sabtu depan kita akan masuk ke seri yang baru. Seri apa? Seri Injil Matius. Kita akan lihat kehidupan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Kita sudah pernah bahas kitab Kisah Rasul. Sekarang kita akan bahas Injil Matius di pertemuan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian dan memimpin anak-anak sekalian. Sampai jumpa di Sabtu yang akan datang, di mana kita mulai membaca Alkitab berdasarkan prinsip-prinsip yang kita dapat dari para bapak gereja. Dan kita akan coba menafsirkan Injil Matius di dalam PA Anak yang berikut. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Anak-anak, begitu indah firman Tuhan. Bersyukur ada orang-orang yang sungguh mencintai Tuhan, sungguh mencintai kebenaran Tuhan dan belajar baik-baik.
Sehingga kebenaran firman Tuhan boleh terus diberitakan, kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan iman setiap orang yang mendengarkannya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Cinta Gereja Tuhan satu kali lagi. Kemudian kita akan menutup di dalam doa PA anak kita hari ini. Tuhan mendirikan gereja dalam dunia atas batu karang kokoh abadi, dengan Roh Kudus dan dengan darahnya bangsa-bangsa bersatu di dalamnya. Hidup dalam suci, hidup dalam kasih, gereja beriman pada Tuhannya. Ku patuh firman-Nya, ku kabar Injil-Nya, ku cinta gereja Tuhan selamanya. Mari kita sama-sama menutup di dalam doa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur Tuhan sudah bangkitkan orang-orang, bapak-bapak gereja, orang-orang terdahulu yang sungguh mengasihi Tuhan, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh sehingga kami boleh juga belajar dari mereka. Biarlah tolong Tuhan juga pimpin kami semua. Supaya kami juga dari kecil boleh cinta Tuhan. Dari kecil boleh cinta kebenaran firman Tuhan. Seperti Engkau pakai bapak-bapak gereja. Engkau pakai orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Kami juga mau Tuhan pakai. Tolong pakai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di PA Anak minggu depan. Bye.